Aku itu sebenarnya udah daftar satu kali di semester 2 atau 3, tapi aku gagal juga Kak waktu itu. Aku belum bisa dapetin beasiswanya. Akhirnya aku coba lagi di semester berikutnya dan alhamdulillah baru keterima. Jadi selama proses satu semester setelahnya itu aku berusaha mengevaluasi dan aku sadar oh ternyata storytelling aku di essay itu masih belum bagus, belum bisa ngasih makna apa sih yang pengen aku tuju selama kuliah. Jadi beliau ini 4 kali mahasiswa berprestasi, 3 medali emas internasional. Wow. Sibuk banget kayaknya. Berkali-kali jadi exchange student nih. Dia exchange student di Korea Selatan, Jeonbuk National University. Terus Wow. ke University of Montana, Yale Southeast Asian Leaders Initiative Academic Fellowship ke Amerika Serikat. Nah, ini gimana ceritanya? Paling dosennya ngasih buku terus kita bahas definisinya segala macam kan Kak. Di US itu kita datang langsung ke tempatnya yang mengolah si sampah yang ada di Wow. Amerika. Aku juga penasaran untuk bisa menjadi nada yang seperti ini berangkatnya dari mana sih? Beliau ini juga punya founder komunitas namanya Save Indonesia. Ini kayaknya mendukung program-programnya United Nation nih. Ngapain sih Save Indonesia ini? Akhirnya waktu itu aku juga bikin satu teknologi pendidikan untuk anak-anak deaf and hard of hearing dan alhamdulillah sempat aku propose juga di forum internasional dapat gold medal juga. Alhamdulillah. Aduh. Wah, gak bisa habis keren ya. Halo Sobat A+, welcome to A+ Talks where education meets inspirations. Kali ini kita kedatangan sosok muda yang banyak sekali prestasinya, Ti. Iya loh, aku bacanya sampai nggak, ini kayak kok ada lagi gitu loh. Kayak, aduh semangat nih. Gimana Nah, nih? ini sebenarnya sampai pengen menanya, ini sebenarnya kuliah apa kuliahnya sampingan ya sebenarnya kayaknya banyak Atau banget. kerjaannya cari beasiswa, atau kerjaannya kuliah, atau gimana sih sebenarnya? Betul sekali. Jadi beliau ini 4 kali mahasiswa berprestasi, Wow, peraih 3 medali emas internasional. wow. Beasiswa globalnya kayak yang Tiara bilang tadi banyak banget, fellowship, exchange student, pokoknya sibuk banget kayaknya sepanjang harinya. Mm-mm. Please welcome Genada Asaika atau biasa dipanggil Nada. Hai Halo, Nada. Halo Kak Dita dan Kak Tiara dan juga penonton podcast semuanya. Alhamdulillah, aku jujur senang banget Kak karena akhirnya bisa datang di podcast malam hari ini setelah menunggu sekian lama untuk nyocokin jadwal. Iya, Dan aku maaf. juga sering banget nonton podcastnya Kak buat cari tahu insight dari teman-teman lainnya juga yang kebetulan juga kan kebanyakan yang studi di luar negeri ya Kak. Jadi aku suka banget nontonin podcastnya. Dan terima kasih banyak Kak Tiara dan juga Kak Dita udah undang aku. Semoga aku bisa menginspiratif orang-orang yang lainnya juga. Aduh, ini baru pembukaan aja udah inspiratif sekali kan ya. Luar biasa loh. Coba dong Keren. Nada, ceritain dong kamu nih dari apa ya? Dari sebelum kuliah deh, dari SMA. Kamu asalnya dari mana sih? Terus kamu memilih untuk masuk S1 di Unair ya, Surabaya ya. Boleh Iya. dong ceritain. Oke, boleh Kak. Jadi dulu waktu SMA itu sebenarnya aku ambil SMA MIPA, Matematika dan IPA, sains banget. Terus emang dari dulu aku suka banget sama sains, sama kimia, biologi, fisika. Terus waktu SMP aku bahkan pernah ikut OSN biologi karena emang sepengen itu untuk masuk ke kedokteran awalnya. Dulu tuh Mm-mm. fun fact-nya aku pengen masuk ke FKUI, Oke. tapi sama ibu aku nggak diizinin karena kan ibu aku tuh suka apa suka cari tahu tentang kedokteran. Terus ada kayak praktikum yang berkaitan sama darah, sama mayat dan lain sebagainya. Jadi ibu aku tuh udah parno duluan, pokoknya nggak mau anaknya megang-megang hal yang kayak gitu. Terus ditambah karena keluarga aku kebetulan bukan keluarga yang berada banget Kak. Jadi kalau misal ngomongin kuliah kedokteran di Indonesia kan lumayan mahal. Jadi akhirnya ibu aku menyarankan untuk ambil jurusan yang lain. Nah, dari aku SMP itu sebenarnya justru mata pelajaran yang paling aku nggak suka adalah bahasa Inggris.
Yes. Tapi Iya. S1-nya dia bahasa Inggris. Iya loh. Iya, Saya juga bener tanya Kak. tentang ini. Jadi dulu itu aku benci banget sama bahasa Inggris. Aku bahkan sempat kepikiran aku nggak mau belajar bahasa Inggris sama sekali karena kenapa ya kita harus belajar bahasa Inggris? Kita kan orang Indonesia gitu. Itu waktu aku kecil ibaratnya ya Kak. Terus Mm-mm. sampai ibu aku tuh bujuk-bujuk aku, ayo kak belajar bahasa Inggris, kayak ngasih tahu kalau benefit bahasa Inggris tuh banyak banget. Tapi aku tuh karena masih kecil, jadi belum kepikiran terkait apa sih manfaat dari belajar bahasa. Sampai akhirnya aku ada di fase yang dapat nilai ulangan jelek. Kayaknya aku paling jelek deh kak di kelas waktu itu. Aku masuk kelas favorit tapi nilai bahasa Inggris aku tuh yang paling jelek. Terus akhirnya aku malu karena aku kelas favorit tapi nilai bahasa Inggris aku jelek. Akhirnya aku nurut ibu, ya udah deh aku ambil les bahasa Inggris saat itu. Dan dari situ aku menyadari juga kalau ternyata peran lingkungan itu sangat membantu proses tumbuh kembang kita. Ketika akhirnya aku ikut les bahasa Inggris, terus aku ketemu lingkungan yang support untuk belajar bahasa, terus ditambah apresiasi dari orang tua itu ternyata penting banget, Kak. Ketika aku dapat apresiasi nih dari ibu aku, "Oh, Kakak pronunciation-nya bagus, terus vocab-nya juga bagus segala macam." Terus ketika speaking juga lancar. Akhirnya aku makin pede buat belajar bahasa. Dari situ akhirnya aku punya opsi kedua yaitu ambil jurusan sastra Inggris berkat kerja konsistensi dari ibu aku untuk belajar bahasa gitu, Kak. Wah, jadi ini tuh awal mulai dari nggak suka, nggak mau, Iya, terus coba, terus malah ngambil jurusannya itu. Ih, iya. seru banget ya, clickbait-nya tuh bagus banget loh ini. Wah, wah, wah. Dan ternyata aku nggak tahu ternyata ini yang membawa kamu ternyata sampai ke sini ya. Iya, betul banget, Kak. Jadi kadang hal yang kita takuti, yang kita nggak suka malah justru yang paling bawa banyak manfaat dan kebaikan buat diri kita. Ih, keren banget. Terus setelah itu gimana nih? Ya, setelah itu akhirnya karena aku dari MIPA ke Soshum kan ambil sastra Inggris, akhirnya aku belajar lagi, belajar UTBK waktu itu. Aku belajar itu hamin 2 bulan atau hamin 1 bulan, Kak. Dan itu mandiri, aku nggak ikut les apapun. Terus Wah, aku ya udah nothing tulus aja aku coba, terus alhamdulillah dapet nilainya. Dan oh ya Kak, waktu itu tuh aku sebenarnya nggak tahu mau kuliah di mana. Karena ibaratnya nih, aku cuma punya satu opsi yaitu FKUI dan ketika udah dihapus listnya aku nggak tahu nih opsi mana lagi gitu. Padahal aku masih pengen coba UI tapi masih ada aduh sakit hati nih nggak bisa masuk di FK-nya kalau tiap hari ketemu kan pasti kepikiran terus ya Kak. Terus akhirnya fun fact-nya lagi adalah di H-1 sebelum penutupan pendaftaran universitas itu aku browsing di internet. Aku cari kuota sastra Inggris terbanyak di Indonesia. Dan yang pertama muncul itu adalah Universitas Airlangga. Ya udah tanpa pikir panjang aku daftar Unair. Padahal aku tuh nggak tahu Unair di mana, terus dia ranking berapa. Aku nggak tahu sama sekali Kak. Jadi kalau Kak Tiara sama Kak Dita tahu hari pertama aku ospek itu aku bukan yang seneng tapi aku bingung ini kampus yang gimana gitu. Aku masih berusaha observasi. Jadi ospek itu teman-teman aku kan kayak happy, terus ada yang nangis, terharu, bangga gitu kan. Aku tuh masih bingung. Oh, Uner sebagus itu ya? Oh, oke. Gitu. Waduh, ini menarik banget deh. Jadi bahkan sebenarnya kayak cap cip cup nih ya, emang Iya, dikasih jalan nih tapi sebenarnya. iya Oke. bener-bener Kak. Oke, lucu banget. Terus tapi udah sampai masuk Unir nih. Ternyata kan Unir ini bagus banget. Dia termasuk universitas dengan ranking tertinggi di Indonesia ya. gitu kan. Terus gimana nih di dalam persaingannya? Terus kamu merasa betah nggak nih tempat baru gitu? Alhamdulillah waktu pas menjalani semester pertama, aku udah mulai nyaman, bahkan aku ngerasa masih belum begitu, menemukan kesulitan apapun. Jadi, kalau di semester 1 UNER jurusan sastra Inggris itu dia mata kuliahnya masih basic semua, Kak. Termasuk mata kuliah yang bahasanya itu kayak reading, speaking, grammar itu masih yang basic-basic semua. Sedangkan aku inget banget sebelum aku masuk kuliah, itu aku sempat ambil kelas IELTS. Jadi aku udah kebiasa nih dengan level academic writing-nya IELTS gitu kan. Terus pas akhirnya aku masuk kuliah, kok
Enggak sesusah IELTS ibaratnya ya untuk writing-nya. Jadi makanya semenjak itu tuh aku berusaha untuk ikut organisasi biar aku ada kesibukan yang lain, biar ada challenge nih, otak aku tetap terasah nggak yang ya udah kuliah-kuliah aja gitu. Jadi itu Wow. awal mulanya dia Awal ikut-ikut nih. mulanya. Tapi Jadi sebenarnya kebanyakan bisa aku cap-cip-cup aja sih, Kak. Nyoba-nyoba aja. dapat mapres sampai 4 kali ya. Nah, tapi Iya, kalau di alhamdulillah. sastra Inggris nih aku penasaran itu belajarnya kayak di tempat les-les bahasa Inggris atau ada yang lain enggak sih? Iya, kebanyakan stereotype yang ambil sastra Inggris gitu ya, Kak. Ah, Iya, ngapain iya. sih sastra Inggris pasti kayak di les-lesan. Padahal kalau di sastra Inggris sendiri, kita tuh belajarnya hampir semua bidang ilmu. Contohnya kalau di periode pertama, kayak semester 1 2 emang kita masih belajar sastra, masih belajar writing, grammar gitu kan, Kak. Tapi di semester 3 ke atas itu kita belajar juga tentang psikologi, terus tentang ekonomi, tentang politik, sejarah dan lain sebagainya, tapi tetap yang ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kayak misal psikologi kita fokusnya di psycholinguistic, contohnya kayak gitu. Jadi tetap belajar semuanya tapi tetap ada unsur bahasa Inggrisnya. Dan itu kan ada konsentrasi jurusannya juga kan nanti Mm-mm. di semester 5. Oke. Oh, menarik ya. Menarik ya. Ternyata ya nggak kirain kan akan kayak ya iya bener kayak belajar bahasa aja. Ternyata jauh lebih dalam dari hanya belajar menguasai suatu bahasa ya. Lebih ke ada psikolinguistiknya juga, belajar psikologinya juga, manajemennya juga. Menarik sekali. Jadi masih sempet nih. Aku kasih tahu ya Ti ya. Jadi ya, Nada nih ya, berkali-kali jadi exchange student nih. Dia exchange student di Korea Selatan, John Book National University. Terus Wow. ke University of Montana waktu itu ini ya, YALS, Southeast Asian Leaders Initiative Academic Fellowship ke Amerika Serikat. Nah, ini gimana ceritanya? Emang dikasih sama universitasnya kah? Ada kesempatan untuk exchange atau ya tadi itu karena kamu, aduh masih banyak nih waktunya gitu. Kamu cari-cari duit gimana? Iya, Kak. Jadi kalau yang exchange, waktu S1 itu sebenarnya cuma yang di Korea aja. Kalau yang Hmm. YCW yang di Amerika itu setelah aku lulus, sekitar 1 tahun Oh, setelah aku oke. lulus, gitu. Oke. Jadi kalau yang di Korea, waktu aku maba aku udah bikin study plan. Jadi aku udah punya target nih tiap semester harus ngapain aja. Dan ini ternyata membantu banget ketika semasa perkuliahan. Pertama, aku jadi tahu target aku tuh apa dan tahu aktivitas yang harus aku lakukan apa aja, kesibukannya seberapa banyak, dan selain itu bisa punya boundaries. Karena aku lihat kalau misal anak yang nggak punya study plan, mereka jadi gampang ikut apapun tapi nggak terarah mau kemana gitu kan. Sedangkan kalau udah ada study plan tuh kita udah ada guideline, oh kita mau ambil ini, mau ambil itu, dan lain sebagainya di tiap semester. Nah, waktu di study plan ini aku juga nargetin buat ikut student exchange. Tapi waktu itu aku sempat coba di semester 5 kalau nggak salah ya, itu aku coba program IISMA, ini student exchange dari Kemendikbud, dan aku gagal karena waktu itu emang enggak persiapan dengan maksimal. Waktu itu aku masih ada kegiatan di Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi waktunya sangat kepecah untuk mikirin berkas Pilmapres atau berkas IISMA-nya. Ya udah akhirnya semenjak itu aku coba fokus di akademik aja sampai di semester 7. Di semester 7 aku menuntaskan skripsi aku alhamdulillah dan sisa 1 semester lagi kan. Sebenarnya itu aku udah bisa langsung lulus, udah bisa langsung wisuda, Kak. Tapi aku juga sadar kalau aku tuh di semester itu masih ada ikatan dengan program beasiswa in which aku dapat dana pendidikan tiap bulannya, uang saku. Jadi karena aku nggak mau rugi, kalau misalnya lulus kan nggak dapat dana lagi kan, Kak. Terus juga lagian kalau misalnya lulus nih aku belum tahu aku mau kemana, terus mau ngapain aja setelahnya. Ya udah akhirnya aku manfaatin untuk daftar exchange di semester akhir ini. Dan alhamdulillah keterima. Terus ya udah aku ngurus eh, segala pemberkasannya ke akademik untuk mengundurkan jadwal yudisium aku. Terus alhamdulillahnya juga aku masih dapat pendanaan dari kampus buat berangkat ke Koreanya gitu. Jadi ya itu pertama karena aku udah punya target, terus akhirnya aku juga coba lagi di semester akhir. Nah, ini nih beasiswanya. Beasiswa apa ini berarti dari UNER-nya atau dari pendidikan mana?
Kalau yang di Korea ini dia dari Oh, beasiswa. yang tadi Oh, beasiswa yang tadi kamu bilang, "Oh, kalau kalau misalnya apa namanya selesain mau wisuda sayang nih tinggal ada 1 semester lagi." Nah itu karena dapat beasiswa itu beasiswanya dari. itu beasiswa Van de Venter. Ini seingat aku dia dari Belanda buat anak-anak di Indonesia. Mhm. Waktu itu aku dapat tiap bulan dapat uang saku dan juga kegiatan leadership atau pelatihan training gitu. Jadi karena aku sayang banget kalau misalnya aku nggak dapetin benefit training dan juga uang sakunya, kalau misalnya langsung lulus, ya udah akhirnya aku extend untuk dituntaskan sampai semester 8 aja gitu. Nah, itu cara mendapatkan beasiswa itu bagaimana? Dan itu bisakah untuk semua anak Indonesia? Syaratnya apa aja? Iya, jadi kalau beasiswa VDMI ini setahu aku ada mitra universitasnya ya Kak. Cuman aku kurang tahu juga regulasi di tahun sekarang atau tahun depan itu seperti apa. Karena kan kalau kita ngomong tentang beasiswa pasti tiap tahun ada perubahannya. Nah, Mm-mm. berkasnya kurang lebih sama, kayak berkas beasiswa pada umumnya, ada, motivation letter, terus ada transkrip akademik, terus ada surat rekomendasi juga dari kemahasiswaan atau dari akademik. Nah, aku itu sebenarnya udah daftar 1 kali di semester 2 atau 3, tapi aku gagal juga, Kak, waktu itu. Aku belum bisa dapetin beasiswanya. Akhirnya aku coba lagi di semester berikutnya dan alhamdulillah baru keterima. Jadi selama proses 1 semester setelahnya itu aku berusaha mengevaluasi dan aku sadar oh ternyata storytelling aku di essay itu masih belum bagus, masih yang sekedar formal banget, belum bisa ngasih makna apa sih yang pengen aku tuju selama kuliah. Ya udah akhirnya aku mengevaluasi, terus aku perbaiki lagi, aku juga konsultasi, terus baru keterima di tahun berikutnya. Oke. Wah, keren. Jadi ini kan Van de Venter Mas Indonesia ini berarti dia bekerja sama dengan universitas ya. Tadi Nada Iya, bilang ada mitra universitas. Jadi kamu taunya juga dari Universitas Erlangga bahwa ada program ini gitu. iya, betul Kak. Biasanya dari kemahasiswaan atau akademik itu pasti share flyer kalau misalnya ada pembukaan dari beasiswanya. Ah, oke. Keren. Ada syarat IPK. Seingat aku ada Kak, kalau nggak salah 3,5 untuk daftar beasiswanya. Hmm. Lewat lah kalau Nada 3 juta. Dan Wah. yang didapatkan berarti dana pendidikan aja atau ada yang lain? Iya, dapatnya kita dana pendidikan tiap bulan sama ada leadership atau training tiap Oh bulan ya. juga, ada workshop. Iya, Ya. Ini Wah, penting itu banget ya. sama oh ya, sama ada lagi Kak, kita dapat uang untuk tes TOEFL juga, sama kalau bisa lulus tepat waktu kita dapat bonus dari pihak VDMI-nya. Wow, wow, asik bahagia sekali. ya. Iya. Aduh. Oke, Keren, oke. keren. Iya. Jadi, tadi kamu bilang untuk si Van de Ventermas Indonesia ini ada esai nih yang harus strong ya. Masih ingat nggak sih ditanyain apa sih sebenarnya pada saat itu? Kalau esainya, dia kan sistemnya esai motivasi. Jadi kita tulis pertama studi plan kita selama kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Terus habis itu ditanya juga tentang alasan kenapa kita mendaftar program beasiswanya. Dan esainya itu full dalam bahasa Inggris, Kak. Kurang lebih, maksimal 2 halaman, tapi aku kurang yakin berapa ratus katanya. Seingat aku sekitar 2 halaman. Oke. Dan itu, eee cuma seleksi berkas aja, jadi nggak ada proses interviewnya. Hmm. Interview. Dan Oke. walaupun kelihatannya sederhana, cuma berkas, tapi ini sangat kompetitif juga karena teman-teman aku banyak yang daftar tapi belum tentu keterima meskipun misalnya IPK-nya bagus atau mungkin ada Hmm. pengalaman-pengalaman akademik yang lainnya, tapi tetap balik lagi mungkin dari cara storytelling dalam esai atau mungkin juga urgensi dia untuk mendaftar program beasiswanya atau yang lainnya. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan atau bisa dijadikan alasan untuk kita jadi awardee-nya. Iya, iya. Wah, Oke. keren. Nah, sekarang boleh nggak kita membahas tentang student exchange-nya nih? Dari mana taunya dan apa aja yang kamu dapetin dan berapa orang sih biasanya yang boleh seperti itu? Iya, boleh, Kak. Jadi kalau yang di Korea ini aku sebenarnya taunya dari temen aku. Jadi sahabat aku namanya Reno, dia keterima di exchange yang di Korea ini tapi periode yang winter.
Nah, akhirnya aku dapat info dari dia kalau misalnya di periode springnya itu ada pembukaan lagi. Ya udah akhirnya aku iseng daftar. Terus yang diterima itu dari UNER ada 5 orang. Dan program exchange ini tuh cuma bermitra sama 5 universitas di Indonesia, yaitu UI, UNAIR, ITB, IPB, dan UGM. Jadi Hmm. cuma top 5 universities. Sedangkan untuk exchange aku yang setelah kuliah itu namanya Wisely Academic Fellowship. Ini dia di Amerika Serikat, fundingnya dari US Department State juga. Jadi kalau misalnya ada isu yang gonjang-ganjing tentang US yang boleh exchange atau enggak, Wisely Academic Fellowship ini yang paling aman. Jadi kita secure banget kalau misal ikut program ini. Kita dapat garansi untuk nggak kenapa-napa di US-nya, insya Allah. Wow. Terus yang diterima dari Indonesia, alhamdulillah banyak Kak. Di periode aku itu ada sekitar eh 30 sampai 40 awardee dari Indonesia. Kalau dari Southeast Asia sekitar 120-an. Tapi Wow. di tahun 2026, mungkin karena balik lagi ada kebijakan efisiensi, itu ada penurunan kuota. Dari yang per batch itu per periode. Misal yang spring itu 40, terus nanti fall 40. Yang di tahun depan itu kalau nggak salah masing-masing 20. Jadi hampir setengahnya dipotong dari kuota yang sekarang. Hmm, Wow, 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 wow. Keren. oke. Jadi ini tuh bisa sebanyak itu ya ininya ya untuk penerimaannya. Terus nanti berarti apa aja nih kira-kira kriteria biar bisa dapetin beasiswa, sorry, student exchange tersebut? Kalau kriterianya, kalau misal waktu pas kuliah pasti ada syarat untuk bagus secara akademik ya Kak, mulai dari pembuktian transkrip, IPK, atau mungkin prestasi yang lainnya. Tapi kalau yang YSL ini kan kita bebas banget Kak yang mau daftar, jadi dia tuh syaratnya cuma umur 18 sampai 25 tahun. Mhm. Dan artinya mau kita SMA kelas 3 atau kita udah lulus kuliah, udah bekerja pun itu boleh banget untuk daftar program Wisely. Asalkan kita sesuai sama tujuan dari Wisely-nya. Wisely ini itu leadership exchange. Jadi Mhm. kita harus showcase pengalaman leadership kita juga di dalam essay dan juga di interviewnya. Wow, dan Oke. kamu mendapatkan pengalaman itu dari student exchange, sorry, dari tadi pas lagi kuliah itu ya, dari yang Ya, betul acara-acara Kak. itu. Wow, Betul. ini keren, ini bagus banget ya. Ini bagus banget loh dan ini sebenarnya udah tertulis pula kan ya di study plan kamu. Ada nggak ini sebenarnya? Secara detail kah kamu menuliskan study plan ini bahwa kamu mau ikut beasiswa, mau ikut exchange, mau ikut apa gitu? Kamu detail sekali nggak? Kayak apa sih? Nyontek dong tulisannya dan plannya kayak apa sih? Bagus soalnya. Iya Kak, kalau misalnya untuk beasiswa, emang aku udah nargetin harus dapat beasiswa. Jadi waktu aku awal kuliah itu sebenarnya aku udah tanggung jawab sama diri sendiri dan udah punya keyakinan aku harus biayain semua kuliah aku sendiri. Jadi aku nggak mau membebankan orang tua. Dan aku juga udah bilang ke orang tua intinya uang semester dan juga uang untuk kos atau yang lainnya itu ditanggung sama diri aku sendiri. Nah, Hmm. tapi aku juga sadar di umur aku yang 17 tahun itu mungkin susah ya Kak untuk cari kerja. Jadi Mm-mm. motivasi aku untuk bisa terus survive, untuk bisa bayar UKT, untuk bisa bayar kos, bisa membiayai hidupku selama di Surabaya itu adalah pertama dengan ikut lomba. Karena kalau aku ikut lomba itu aku dapat hadiah Kak. Jadi target aku tuh aku harus dapat hadiah. Aku harus menang ketika aku ikut lomba. Kalau misal harga registrasi lombanya itu 100.000, aku harus dapat cashback dari uang yang aku bayar untuk registrasi lombanya. Jadi Bener-bener. aku nggak mau rugi. Jadi ketika aku ikut lomba, aku harus nargetin, aku harus menang biar aku dapat profit dari situ, biar bisa terus bayar UKT. Terus yang kedua, caranya adalah dengan ikut beasiswa. Aku daftar beasiswa. At least untuk tiap bulannya, karena kan kita dapat uang saku. Kalau misal uang semester mungkin bisa aku kumpulin dari uang lomba, tapi kalau buat bulanan itu bisa aku dapat dari beasiswa yang tadi VDMI. Terus kalau exchange sebenarnya lebih ke aku
pengen belajar di negara lain untuk cari tahu gimana sih sistem pendidikan di negara-negara maju. Karena kan selama ini aku taunya cuma teman-teman dari daerah aku, misal dari Jakarta atau mungkin dari Surabaya aja. Aku belum tahu nih gimana sih dunia global, kenapa orang-orang misal tertarik untuk belajar di US, kenapa tertarik belajar di Korea. Emang apa yang menarik dari negara tersebut gitu. Makanya aku pengen cari tahu dengan ikut student exchange biar ada pengalaman secara langsung juga, gitu Kak. Hmm, emang udah runut gitu ya, dia dan gigih mencapai tujuan ya. Keren banget nih Nada nih. Jadi, Keren. mau tapi dibisikin nih. Jadi setelah ke Korea sama ke Amerika Serikat nih, apa tuh spesialnya dari Korea Selatan dan Amerika? Terus kenapa kita harus ke sana nih menurut kamu Nada? Iya Kak, pertama kalau di Korea, selama di sana itu aku baru sadar kalau ternyata memang sistem pendidikannya sangat-sangat maju dan beda banget sama Indonesia. Walaupun misal kita sekolah di universitas terbagus di Indonesia pun seperti Universitas Erlangga, ternyata sistem belajarnya masih beda jauh sama di Korea. Di Korea itu mereka bukan one way communication lagi, tapi setiap kelas udah langsung FGD. Jadi dosen itu cuma ngasih artikel atau jurnal di Hamin 1 minggu sebelum kelas. Terus ketika di kelas kita udah langsung mendiskusikan dan langsung ada case study. Beda sama di Indonesia yang kalau di jurusan aku kebetulan banyak banget kayak presentasinya. Jadi tiap grup presentasi maju terus presentasi lagi minggu depannya gitu aja kan. Sedangkan di Korea itu jarang banget presentasi. Kita cenderung diskusi dan juga ada case study seperti itu, Kak. Bahkan waktu aku di Korea itu kayaknya aku cuma ujian 1 kali aja, Kak, selama 1 semester. Dan ini menarik banget. Bahkan aku kayaknya nggak pernah dapat tugas kuliah kayak kuis segala macam. Dan dari situ Loh, aku sadar kalau ternyata iya, Kak, bener, Jadi Kak. Jadi nilainya dari mana? iya, jadi dapat cara dosen menilai itu dari kegiatan sehari-hari, keaktifan kita dalam diskusi dan juga dalam proses pemecahan masalah di case study-nya wow. ini, gitu. Dan itu Hmm. beda banget kan kalau misal di UNER kita masih ada kuis, masih ada ujian Hmm. juga UTS dan UAS. Ya. Mm-mm. Sedangkan kalau yang di Amerika itu kemarin kalau di YSEALI kita lebih ke eksperimen. Contohnya, waktu di Amerika itu aku ada lintas major juga, aku belajar tentang lingkungan. Terus ada 1 hari di mana aku belajar tentang waste management. Kalau misalnya tentang waste management, biasanya kan di pikiran aku, oh paling dosennya ngasih buku, terus kita bahas definisinya segala macam kan Kak. Tapi kalau di US itu kita datang langsung ke tempatnya yang mengolah si sampah yang ada di Wow, Amerika. Jadi keren. udah langsung learn through experience, bukan lagi case study tapi kita beneran datang langsung ke center of learningnya gitu Kak. Dan itu menurut aku menarik banget karena bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna juga. Jadi kita tahu teorinya tuh kalau teori kan lebih bisa dibaca kapanpun ya Kak, tapi Mm-mm. kalau pengalaman Mm-mm. kayak gitu menurut aku lebih long last di memori aku karena aku bisa tahu asal-usulnya kenapa teori ini bisa dibuat ibaratnya gitu. Mm-mm. Eh, Wow, ini di Korea bagus. Jadi hasilnya itu hasil penilaian itu dari hasil diskusi. Jadi kamu harus mempersiapkan dong. Jadi once kamu Iya, dikasih papernya, jurnalnya, kamu mesti baca, kamu mesti detail banget tentang penjelasan dan segala macamnya. Dan itu yang karena itu penilaian ya kan saat diskusi itu ya. mm-mm. Wow, ini iya, berkembang dan maju sekali ya pemikirannya gitu. Dan yang di iya, Amerika pun bisa merasakan experience langsung di mana ya inilah mungkin kurangnya di Indonesia kita kurang hal-hal seperti ini ya. Jadi ini justru membuat anak-anak bisa merasakan oh seperti ini ya ternyata dunianya. Jadi real langsung tanpa dari textbook-textbook aja gitu ya. Mm-mm. Wah ini insight-nya sangat bagus sekali. Iya nih, berarti memang harus banyak baca kayaknya ya, karena harus banyak riset sendiri ya. Iya, Lebih iya, banyak gak dicekokin sama dosen ya, tapi kamu harus benar. do research dulu, baca Ya, dulu. ya, itu penting. iya Ya, betul Kak. Jadi kamu tapi memang suka model baca nggak? nah itu Kenapa dia. Kak? Kamu suka baca memang dari dulu? Atau terpaksa Betul. membaca karena udah suka universitas? Belum. Dari kecil aku suka baca Kak. Jadi waktu Hmm. dari kecil kayak TK, SD aku emang suka baca tapi bukan baca buku pelajaran. Kalau dulu tuh masih ya eksplorasi buku-buku fiksi kayak gitu. Tapi
Kalau dari SMP, SMA aku udah enggak baca fiksi lagi, aku selalu baca yang non-fiction atau self-development books gitu. Oh. Wow, keren, keren, keren. Jadi, nah ini aku juga penasaran untuk bisa menjadi nada yang seperti ini berangkatnya dari mana sih? Karena selihat aku, sependengaran aku, nada yang seperti ini adalah nada yang gigih, nada yang detail, nada yang melakukan deep research gitu kan, dan nada yang mau bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Ini berawalnya dari mana kamu bisa menemukan, oh aku tuh tipe orang yang seperti ini. Oke mungkin, dari pengaruh masa lalu atau masa kecil dulu kali ya, Kak. Jadi, dulu itu aku sempet jadi anak pindahan di suatu sekolah, yang mana kalau jadi anak pindahan di SD baru itu biasanya kita, belum diterima dengan baik, bahkan ada stereotip, "Oh kamu pasti kayak gini, kamu pasti kayak gitu." Jadi, awal mulanya tuh aku berusaha untuk break the stigma dari orang-orang. Aku nggak mau orang lain tuh punya definisi aku seperti apa yang mereka percayai. Jadi kalau misal mereka percaya aku kayak gini, aku berusaha untuk mencari cara biar aku tuh nggak kayak gitu loh. Contohnya kayak gitu, Kak. Dan termasuk misalnya ada orang yang ngerendahin, oh kamu bahasa Inggrisnya jelek atau apa sih belajar bahasa Inggris, so Inggris segala macam. Tapi aku berusaha mewujudkan kalau misalnya dengan jurusan aku tuh aku bisa kok berprestasi seperti orang-orang lainnya. Atau mungkin waktu dulu aku di Pilmapres, misalnya aku tuh jadi jurusan sastra Inggris pertama yang bisa masuk ke Pilmapres tingkat nasional Wow. di Universitas Airlangga, seingat aku seperti itu. Bahkan di jurusan di tingkat universitas pun itu termasuk yang jarang Kak, karena rata-rata kalau kita ngomong tentang lomba di Indonesia pasti oh kamu pasti perwakilan dari FK atau Fakultas Hmm. Teknik. Jadi kalau misal anak-anak sosum, apalagi sastra Inggris pasti suka di underestimate. Nah dari situ aku berusaha untuk break the stigma kalau aku tuh nggak kayak gitu. Aku bisa loh bersaing juga sama teman-teman yang lainnya. Aku juga punya wawasan yang setara dengan teman-teman. Instead of apa dibanding dengan jurusan aku pilih saat ini. Jadi aku berusaha untuk selalu belajar dan berusaha eh, gigih atas apa yang aku lakukan juga gitu Kak. Aduh, idola memang nih ya. Panutan Nah, ini keren banget. tapi kamu sempet main gak sih Nada? Ini jangan-jangan gak sempet main nih, sempet Ya nonton jangan aja bioskop ya. gak nih? Liatin jurnal, mainnya liatin jurnal. Oh, kayaknya. Kalau main tetap Kak, tetap life balance. Oh ya, ada tetap sempet tuh, masih sempet Mm-mm. main karena kamu Iya, kan iya, ikut lomba nih. iya, Kamu bahkan ikut lomba untuk membiayai kuliah kamu nih. Berarti kan iya. kayak sibuk banget gitu Nah, loh. Dan emang sebanyak itu ya lomba yang bisa diikuti. Ada banyak berarti. Kalau lombanya dulu karena target aku biar aku bisa dapat uang untuk nabung bayar uang kuliah, jadi aku dulu punya prinsip 1 bulan 1 karya. Itu aku taruh dalam wallpaper aku. Aku wajib tiap bulan Bulan. setor 1 prestasi. 1 bulan 1 karya minimal. Tapi ada Minimal. satu momen yang aku bisa dapat misal 1 bulan 2 kali menang atau yang lainnya gitu Kak. Dan kalau misalnya balancing dengan aktivitas lain mungkin biasanya di Sabtu Minggu biasanya aku hangout sama teman-teman. Atau aku kan dulu ikut organisasi juga ya Kak, namanya Kementerian Pengabdian Masyarakat di BEM FIB dan alhamdulillah aku jadi sekretarisnya juga di sana. Dan menurut aku ketika aku sedang melakukan project di kementerian, ketemu adik-adik, terus belajar bareng itu udah menyenangkan juga, udah masuk liburan. Jadi liburan itu bukan berarti aku harus yang pergi main atau yang lainnya, tapi dengan menemukan hal yang bisa bikin aku nyaman, itu juga udah termasuk yang bikin aku senang gitu. wah, liburannya nggak neko-neko. Yang penting Iya, udah me time ya, udah bisa refreshing, Betul. tapi tetap berprestasi, berkarya, bahkan bisa dapat uang untuk bayar biaya kuliah sendiri. Ya, Itu. luar biasa. Aktualisasi diri. Hmm. Aktualisasi dirinya mungkin bukan cuman kayak foto udah nyampe di Raja Ampat gitu, tapi dia juga Tuh melakukan kan. something ya luar biasa. Keren banget kamu. Keren, keren, keren. Nada dan bisa jadi alhamdulillah. panutan, bisa jadi contoh yang baik. Nada, Mm-mm. mau dong dibisikin cara-caranya biar bisa jadi nada-nada berikutnya buat sobat E plus yang masih kuliah atau SMP, SMA gitu biar bisa jadi nada ini mesti gimana sih mereka?
Kalau dari pengalaman aku, pertama kita harus eksplorasi dulu juga sih, Kak. Sebelum aku menemukan passion aku di sastra Inggris, aku juga kan melakukan banyak eksplorasi. Nggak apa-apa kalau misal masih SMP, SMA, kita berusaha mengasah skill yang lainnya. Kalau misal suka seni, ya nggak apa-apa diasah, karena aku juga masih mengasah bakat aku yang lainnya. Tapi once kita tahu kita mau pursue karir di bidang X, ya kita bakal berusaha fokuskan ke bidang X tersebut. Jadi jangan sampai malah saking serunya eksplorasi terus kita jadi nggak tahu kita mau menuju ke arah yang Ya. mana. Terus berikutnya menurut aku lingkungan itu penting banget, Kak. Balik lagi, alasan aku bisa nyaman untuk ambil jurusan sastra Inggris itu juga karena faktor lingkungan, faktor dukungan besar dari orang tua, dari ibu aku contohnya, terus juga dari pertemanan. Jadi kalau dulu misal aku sempat ada di lingkungan yang, "Ih, ngapain sih kamu ngomong bahasa Inggris?" Kayak sok-sokan segala macam. Ya udah akhirnya aku berusaha keluar dari zona itu dan menemukan lingkungan yang baru. Jadi nggak masalah untuk start new journey di tempat yang lain asalkan kita beneran bisa growth selama di lingkungan tersebut. Jadi jangan sungkan untuk, tapi kita udah temenan lama atau lain itu jangan. Jadi tetap tetap harus berusaha disiplin juga sama mimpi-mimpi kita, terus sama waktu-waktu kita, dan juga harus bisa setting boundaries. Karena kalau kita terusan nggak enak untuk ninggalin A, B, C, D, E, nanti kita malah yang jadi makin nggak terarah kehidupannya, gitu, Kak. Aduh, keren. Coba ya. Cakep Aku banget. mau menggarisbawahi disiplin mengejar mimpi. Tuh harus disiplin Hmm, mengejar mimpi tuh ternyata loh. Dan kalau penting ya. ternyata lingkungannya tidak mendukung, nggak apa-apa, boleh ditinggalin. Tetap Ya. bisa berhubungan baik kan, tapi nggak terlalu Iya, betul, Kak. dekat Heeh. gitu ya. Keren ya, cakep Mm-mm, banget loh. cakep Aku banget. terus dia udah gitu ya, Ti, masih Mm-mm. sibuk juga loh. Beliau ini juga punya founder komunitas namanya Save Indonesia. Ini kayaknya mendukung program-programnya United Nation nih. Iya, ngapain sih Save Indonesia ini? Iya, betul, Kak. Jadi alhamdulillah di semester di tahun 2020 berarti aku semester 3 4 itu aku bangun komunitas namanya Save Indonesia. Dan Save Indonesia ini fokusnya di eh, re- merealisasikan dan melokalisasi dari SDGs, khususnya poin keempat tentang quality education dan juga poin ke-13 tentang climate action. Base-nya di Jakarta. Dan sebenarnya waktu itu aku nggak ada kepikiran untuk bikin komunitas. Awalnya itu aku setelah lulus dari kegiatan BEM, aku udah demisioner, aku merasa aku pengen melakukan sesuatu lagi, project yang lain. Tapi kalau misalnya di BEM itu kan masih ada politik kampus ya, Kak. Jadi aku pengen yang pure pengabdian, nggak ada politik-politiknya lagi. Ya udah akhirnya aku berusaha bikin project waktu itu, project awalku tentang lingkungan juga, dan ternyata bisa dapat banyak antusiasme dari teman-teman sekitar. Dan akhirnya teman-temanku bilang, kenapa kamu nggak bikin komunitas kalian aja biar bisa terus sustainable. Ya udah akhirnya aku bikin deh komunitas namanya SAFE. SAFE itu juga singkatan loh, Kak, namanya Sustainable Action for Change. Jadi Oh, emang berusaha untuk berkelanjutan ke depannya. wow. Dan dari poin yang keempat, education dan climate action itu juga mereka saling berkesinambungan. Jadi kayak misalnya kita melakukan project tentang lingkungan, misalnya kita managing waste, terus kita jual atau kita manfaatkan dengan hal yang lainnya dan kita dapat profit. Profit dari project lingkungan ini bakal kita pakai untuk supply beasiswa pendidikan di bidang educationnya. Kita ada namanya beasiswa anak Nusantara yang itu dialokasikan khususnya untuk anak-anak jalanan, terus anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak difabel gitu, Kak, atau Aduh, disabilitas. keren banget. Kenapa ini Oh, iya ya. kerennya tuh gak kelar-kelar gitu? Iya. Banyak pertanyaan isinya banget dari tadi. Alhamdulillah, Kak. Emang beneran 1 bulan 1 karya tuh bener ya, sampai sekarang masih Bagus ya. berkarya terus. Ini harus dicontoh Kata-kata itu nih. bagus ya, satu bulan Iya, satu satu karya. karya Boleh bagus ya. loh yang masih Heeh. muda-muda 1 bulan 1 karya nih kayak Nada. Mhm, mhm. Ih, bagus banget. Jadi Karyanya jadi sama bikin organisasi. Hmm. betul, sibuk yang bermanfaat. Ya. Nada,
Kalau menurut kamu udah lihat sendiri nih, udah turun langsung nih ke edukasi Indonesia, anak jalanan mungkin, anak-anak di sekitar komunitas. Apa sih gap edukasi terbesar menurut kamu dibandingkan dengan eh, pendidikan di luar Indonesia? Oke, jadi kalau misal berdasarkan pengalaman aku di komunitas, alhamdulillah kita udah jalan tahun kelima Kak, tahun ini. Jadi kalau yang paling kelihatan banget itu di media belajar. Ada kesenjangan di media belajar anak-anak dari yang emang sekolah di sekolah formal atau di sekolah yang non formal kayak anak-anak jalanan, anak-anak yatim piatu ini. Dan bahkan kalau misalnya secara materi mungkin mereka udah paham ya Kak, baca tulis atau materi-materi basic matematika. Tapi kalau secara pengadaan media belajar atau alat belajar ini mereka masih jauh banget, masih sangat tertinggal. Makanya waktu aku dulu masih kuliah dan masih sering aktif riset tentang teknologi pendidikan, aku tuh sempat bikin media belajar juga pakai metode gamifikasi atau lewat game, biar menarik motivasi anak-anak untuk bisa enjoy selama pembelajaran. Dan waktu itu menurut aku juga selama aku melakukan survei di lapangan, yang sering dilupakan itu adalah teman-teman yang misal dari anak-anak difabel atau disabilitas. Kadang kan kita jarang menyoroti ke arah yang seperti itu kayak Kak. Jadi waktu itu aku sempat survei salah satu sekolah di Semarang dan itu aku baru sadar juga kalau ternyata mereka tuh masih butuh banget media belajar yang proper untuk sehari-hari. Tapi kadang kita tuh suka lupa kalau mereka tuh ada di dunia ini. Kita suka fokusnya gimana ya bikin bikin sekolah yang bagus atau akses yang bagus atau teknologi atau media belajar yang bagus untuk anak-anak sekolah di sekolah formal. Tapi kita suka lupa untuk anak-anak yang lainnya juga. Akhirnya waktu itu aku juga bikin satu teknologi pendidikan untuk anak-anak deaf and hard of hearing dan alhamdulillah sempat aku propose juga di forum internasional dapat gold medal juga alhamdulillah. Aduh, Wah, gak bisa habis keren ya. Keren nih ya. Ada apa lagi Nada, keluarin lagi ya, boleh nggak keluarin lagi, kamu ngapain aja sih habis ini membuat kita terkaget-kaget. Iya nih, keren banget. Keren, 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 keren. Jadi walaupun masih muda, nah kita biasanya nih menghadirkan narasumber yang mendapatkan beasiswa luar negeri seperti itu. Nah, ini juga bisa nih, walaupun kamu baru kuliah, lulus kuliah, SMA dan segala macam, kamu bisa loh kayak Nada, student exchange, bikin organisasi, apapun itu yang berguna buat kamu dan orang lain. Nada, Betul. Nada juga itu tuh bagiin konten-konten bagus-bagus banget. Aku tuh suka banget nonton dan itu tuh jelas banget, keren banget dan lengkap banget gitu. Jadi boleh banget di follow Nada. Nada boleh Kak kasih tahu nih Instagram kamu apa di sini karena emang sebagus itu. Iya boleh Kak, jadi buat teman-teman yang nonton video ini teman-teman bisa ikutin juga keseharian aku dan cerita-cerita yang lainnya lewat Instagram aku namanya @nadaika yang belakang A-nya 2. Belakangnya ada dua ya. Jangan salah dia juga Keren bagi-bagi kayak tips banget. dan trik gitu loh. Bagus Bukan. banget. Kamu Keren. satu Iya harinya betul berapa Kak. jam masih sempat edit video? Dua Keren kayaknya. banget deh. Iya, iya, iya. Nada, tapi kalau ada yang bilang nih, ah itu kan Mm-mm. ada dapat exchange, karena dia punya privilege aja, dia kan emang banyak tahu, banyak temen. Kalau saya kan nggak punya privilege. Gimana tuh Mm-mm. menurut Nada? Kalau misal privilege secara pertemanan mungkin iya, karena aku berusaha aktif cari teman juga, Kak. Jadi aku tipe yang gak malu untuk kenalan sama orang baru asalkan aku tahu tujuannya tuh baik. Misalnya lagi di luar ruangan, aku juga nggak masalah untuk kenalan sama strangers asalkan diskusinya tuh bagus juga. Atau misal di Instagram nih, misal aku kenal Kak siapa dan aku tahu beliau misal menginspirasi, aku juga nggak masalah untuk reach out duluan. Jadi kalau privilege pertemanan emang iya aku akuin alhamdulillah. Tapi kalau dari faktor keluarga, aku sebenarnya nggak se-privilege itu Kak. Buktinya aku dari fasilitas misal finansial untuk pendidikan aja aku harus survive sendiri dengan cara aku sendiri. Terus begitupun kalau misal tadi Kak Tiara dan Kak Dita dengar aku bikin media
media belajar buat anak-anak. Itu juga salah satunya adalah dari masalah yang aku hadapi selama aku belajar juga, Kak. Aku mengalami dulu pernah nggak punya akses ke media belajar yang proper. Aku sempat Hmm. rusak HP-nya, terus aku sempat rusak juga laptopnya, dan itu secara bersamaan di semester yang sama. Jadi kebayang gimana susahnya kuliah ketika HP dan juga laptop tuh rusak semuanya. Dan aku sempat ditegur juga sama dosen aku gara-gara aku ketinggalan untuk masuk kelas. Karena aku emang susah untuk ngasih tahu kabar kalau misal HP ku rusak atau Iya. mungkin untuk Ya. akses materi secara online. Nah, dari situ akhirnya aku berusaha untuk memberikan solusi juga, bukan cuma untuk diriku tapi buat orang lain yang merasakan hal yang sama. Jadi aku nggak mau orang lain tuh dapat teguran atau mungkin dimarahin atau mungkin tertinggal atas akses pendidikan. Jadi salah satunya ya dengan menyediakan inovasi semampu yang aku punya. Gitu, Kak. Aduh, Sedap, sedap. sedap banget. Mm-mm. Jadi mungkin ya, walaupun nggak punya privilege, ada privilege di yang lain, tapi kurang di yang lain. Ternyata belajar dapat student exchange, ikut-ikut lomba itu bisa diikuti sama siapa saja sebenarnya ya, Iya, dan asal banyak. privilege-nya dia bikin sendiri loh, Bener. bukan privilege bawah. Jadi ini perintis bukan pewaris ya. Iya, Betul, Kak. penting loh ini. Soalnya orang-orang mikir kamu ada privilege, ternyata privilege adalah sesuatu yang kamu ciptakan sendiri. Nih Nada, kalau mau ikut-ikutan sama kamu nih, sediain bantu-bantu media belajar untuk anak-anak yang tidak mampu dan yang lain harus gimana sih Nada? Iya, kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik juga untuk ikutan melakukan project bareng aku, bisa reach out aku juga Kak di Instagram karena biasanya aku juga buka volunteer buat teman-teman di luar komunitas yang mau ikutan datang langsung, misal ngajar atau mungkin bermain sama adik-adik di bawah pembinaan komunitasku, atau biasanya juga aku ada kelas gratis buat teman-teman yang misalnya mau mentoring untuk student exchange, untuk bikin esai, untuk interview, atau yang lainnya. Wow. Tuh, Nada mau membuka privilege dia nih untuk bisa jadi privilege-privilege yang lain nih yang bisa dibangun sendiri sebagai perintis tadi. Keren Hmm. banget Nada nih. Coba Ti, ada pertanyaan terakhir nggak sebelum kita tutup? Aku udah sampai tersipu-tersipu malu karena saking wownya aku sampai bingung nih. Nada, ayo terakhir nih Nada. Semangatin anak Indonesia biar kayak kamu sama aku juga pengen nanya plan kamu setelah ini apa sih gitu. Karena kamu punya student plan atau study plan atau plan hidup kamu yang bagus itu aku penasaran plan kamu abis ini mau ngapain. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih SMP, SMA, atau mungkin lagi kuliah, saran aku pertama emang harus bikin rencana tujuan hidup jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Karena dengan plan ini membantu kita lebih terarah untuk mencapai target yang mau kita tuju. Dan saran aku ketika bikin target itu bukan sekedar main goals-nya aja, tapi benar-benar dirinci. Gimana caranya kita bisa dapet si goals A ini, ya caranya dengan melakukan to-do list A, B, C, D, E, yang lainnya juga. Jadi harus sedetail mungkin. Dan sebenarnya making plan is great, but execution is the key. Jadi Mm-mm. kuncinya balik lagi di eksekusinya. Kalau misal semua orang bikin plan, ya pasti bisa-bisa aja terwujud atau ditulis secara detail. Tapi kalau misal eksekusinya nggak konsisten, nggak maksimal, itu juga hasilnya juga nggak bakal maksimal. Terus berikutnya juga mindset harus diubah karena aku percaya apa yang kita lakukan itu dipengaruhi sama mindset kita juga. Kalau misal mindset kita masih ketakutan untuk mencoba atau mungkin masih minder, masih insecure sama teman-teman yang lainnya, itu bakal jadi penghalang juga ya Kak untuk dapetin mimpi kita. Jadi Ya, saran aku harus berusaha sepositif mungkin untuk dapetin apa yang kita mau. Jangan terlalu sering melihat orang lain, tapi fokus ke diri sendiri kita aja. Lihat orang lain sebagai referensi aja. Jadi biar kita tetap on track sama goals dan mimpi-mimpi kita. Terus harus bisa cari lingkungan yang tepat. Terus juga harus asah skill setiap hari, apapun skillnya, entah itu hard skill atau soft skill. Karena mau kita jurusan apapun, at the end of the day pasti skill kita yang bakal membantu kita survive di kehidupan nyata.
entah itu pasca kampus atau mungkin ketika di kampus. Jadi penting banget untuk punya soft skill yang baik dan punya manajemen energi yang baik karena balik lagi Aduh, manajemen waktu itu bener. manajemen Sistemnya waktu itu semua orang udah banyak ya Kak, tapi manajemen energi ini susah karena gimana cara kita bisa tetap 100% di semua hal yang mau kita lakukan. Jadi Wow. harus punya manajemen energi yang bagus. Waduh, ini bagus ya. Jadi kalau kamu manajemen energinya gimana nih biar nanti pindah ke situ masih 100%? Iya, iya, iya. Gimana tuh? Caranya aku recharge energi dulu Kak, biasanya sebelum, pindah aktivitas pasti kan ada jeda ya Kak, nggak mungkin secara beruntun. Biasanya jeda aku misalnya aku, ngobrol sama orang yang nyaman, misalnya sama pacar aku, atau sama orang tua, atau sama adik aku, atau kadang aku main game juga, aku masih main game kok. Beneran Jadi itu 48 jam dia sehari. Jadi itu recharge energi juga atau biasanya Mm-mm. tidur atau makan makanan yang aku suka gitu. Jadi intinya temuin sesuatu yang bisa balikin energi kita. Jadi tetap bisa full maksimal 100% di semua agenda kita gitu. Nah, itu dia, penting banget. Sama tadi satu pertanyaan dari Tiara, habis ini apa Nada? Oke, habis ini insya Allah aku pengen lanjut S2 lagi Kak. Mohon doanya ya Kak Tiara dan Kak Dita. Karena di S2 ini menurut aku hal yang paling aku tunggu-tunggu juga. Jadi aku kasih spoiler dikit deh. Jadi aku itu pengen lanjut studi di Applied Linguistic dan salah satu kursus yang bakal aku riset lebih dalam itu adalah tentang kurikulum. Jadi aku pengen banget Kak jadi kurikulum designer. Karena aku ngerasa aku punya pengalaman yang diverse nih. Aku bisa ngerasain kurikulum nasional, aku juga riset di Hmm. komunitas lewat sekolah anak-anak yang ada di luar sana, misal di sekolah anak-anak jalanan, anak-anak yatim piatu. Aku juga tahu tentang sistem pendidikan anak-anak difabel atau disabilitas. Terus aku juga punya pengalaman kuliah di luar negeri, yang mana nggak semua orang tuh bisa punya Betul. pengalaman diverse itu kan Kak. Jadi dari situ aku pengen jadi salah satu curriculum designer di Indonesia, insya Allah. Entah itu secara formal di kementerian atau mungkin di sekolah aku sendiri, insya Allah gitu Kak. Aduh, amin deh, Aduh, banyak banget amin, aminnya. amin. Support Hmm, dan kita doakan pasti. Amin. iya perlu banget orang-orang seperti Nada nih segera ya banyak-banyak belajar dan segera Amin. memperbaiki edukasi di Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Nada. Ada. Sama-sama Nih Kak Dita dan juga Kak Tiara. banyak banget ya pelajaran kita hari ini. Aku tuh kayak banyak banget loh catatannya. Banyak banget. Pokoknya jangan lupa ya teman-teman. 1 bulan 1 karya tuh. Hmm. Terus asah skill setiap hari. Mm-mm. Konsisten pokoknya ya. Ya. Sama apalagi tadi, memilih lingkungan harus tepat. Terus aku belajar juga bahwa belajar konsistensi dalam belajar, disiplin dalam meraih mimpi, dan berani bermimpi global kayak Nada. Semoga podcast hari ini bisa bikin kamu yakin kalau kesempatan itu milik semua orang yang berusaha. Terima kasih sudah dengerin A Plus Talks where education meets inspiration. Jangan lupa di-share episode ini ke teman-teman dan sampai jumpa di episode A Plus Talk berikutnya. Bye!